elektronik menjadi primadona di negeri Paman Sam ini. Sejumlah kerangka kerjasama dilakukan untuk meningkatkan transaksi dagang, salah satunya Indo-Pacific Economic Framework yang diinisiasi Amerika Serikat Mei 2022. Menurut Kamar Dagang Amerika Serikat, kerangka kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan bisnis ke depannya. Certainly from our side in the business community, anything like this that helps to build a stronger rules-based system for trade and business, we will support. And we have great hopes for this framework leading to other initiatives. I think the framework is a starting point for further developments down the road. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok di tahun 2022. Sejak tahun 2019 hingga 2022, total perdagangan Indonesia Amerika Serikat terus naik. Hingga bulan November 2022, tercatat total perdagangan kedua negara mencapai 36,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspornya pun terus meningkat. Hingga November 2022, nilai ekspor ke pasar Amerika lebih dari 26 miliar dolar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor di waktu yang sama, yakni 10,7 miliar dolar. Meski nilai impor ini tiap tahunnya terus bertambah. Neraca perdagangan kedua negara mencapai nilai 15,5 miliar dolar. Meski produk migas Indonesia masih mengalami defisit hingga lebih dari 2 miliar dolar, neraca perdagangan produk non-migas surplus 17,6 miliar dolar. Menurut Brookings Institute, organisasi nirlaba yang banyak membahas kebijakan publik global di Washington DC menilai, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk lebih meningkatkan ekspor produknya ke Amerika Serikat, terutama barang mineral dan tambang yang digunakan untuk memproduksi energi bersih. Untuk memuluskan ini, dibutuhkan sejumlah negosiasi tingkat tinggi agar produk mineral Indonesia dapat diterima oleh Undang-Undang Amerika Serikat, salah satunya IRA atau the Inflation Reduction Act. What's clear is that the United States is going to certainly need a lot of critical minerals, and that's going to have to come from a diverse range of sources. So that's one opportunity. And I think that the Indonesians should be engaging at a very serious level with the administration at the moment to try to assess what the IRA might mean for them and how they can take advantage of that, and that might be something that could be brought into a discussion in the IPEF negotiations. Indonesia terus memaksimalkan perdagangan barang-barang non-migas, salah satunya produk tambang yang banyak diincar dunia, termasuk Amerika Serikat, yakni nikel, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Saat ini, Indonesia menyuplai sekitar 37% kebutuhan biji nikel dunia. Sedangkan ekspor produk olahan dasar nikel masih sangat minim, di bawah 5%. Ruli Kurniawan, Septedi Pradana, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Agustina. Dalam berita ini, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor non-migas atau non-minyak bumi dan gas ke Amerika Serikat. Artinya, Indonesia bisa memperluas penjualan produk-produk seperti tekstil, alas kaki, kopi, karet, dan produk elektronik dan lain-lainnya. Faktor pendukungnya yaitu kualitas produk lokal yang semakin tinggi, permintaan tinggi di Amerika Serikat terhadap produk pertanian, tekstil, furniture, dan produk olahan Indonesia. Hubungan dagang bilateral yang baik antara Indo dan Amerika Serikat. Faktor penghambatnya biaya logistik tinggi karena jarak Indonesia dan Amerika Serikat cukup jauh. Yang kedua, adanya persaingan dan negara lain yang juga mengekspor produk serupa. Manfaatnya sendiri bagi Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada ekspor migas. Yang ketiga, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Manfaatnya bagi Amerika Serikat, yang pertama, memperluas variasi produk konsumsi untuk masyarakat di Amerika Serikat. Yang kedua, mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih kompetitif. Jadi, kesimpulannya, perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekspor non-migas memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional dan dukungan kualitas produk, permintaan pasar, dan kerjasama bilateral ekspor non-migas Indonesia berpotensi meningkat.
Namun, masih ada hambatan berupa persaingan global, standar kualitas, serta keterbatasan logistik. Jika tantangan ini diatasi, perdagangan ini akan memberikan manfaat besar baik bagi Indonesia maupun Amerika Serikat dalam jangka panjang.